Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama ya aku nggak buat konten. Jadi mumpung liburan nih, aku sama adikku mau buat vlog mengenai Q&A terkait apa aja sih seputaran FKG ini. Nah, kemarin aku sama adikku udah ngumpulin banyak pertanyaan yang biasanya ditanyain sama orang-orang. Dan kita dapat berapa, Dil? Dapat 12 pertanyaan. Oke, sebelum itu kenalin dulu, ini namanya adikku Fadil. Say hello. Ya emang dia sok cool guys. Langsung aja dibacain pertanyaannya, mulai yang pertama. Pertanyaannya pertama dari @ikhlasul mahdi. Apa momen yang paling diingat dan menyenangkan saat kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi? Di momen yang paling membahagiakan selama kuliah di FKG, terutama bagi aku sih bakti sosial ya, karena melakukan penyuluhan atau baksos di berbagai tempat. Kemarin aku itu di Semarang. Nah, selain itu kan baksos itu mengenal banyak orang, bersosialisasi banyak orang. Jadi aku itu seneng banget gitu loh kalau berkenalan dengan banyak orang. Nggak capek? Oh ya, ada capeknya sih, tapi selain itu habis dari Semarang itu aku ke Jogja buat jalan-jalan. Makanya Pertanyaan yang kedua dari @kindercheck. Rasanya momen pas sidang itu gimana sih, Kak? Dan apa rasanya, kayak sempro atau lebih parah tuh? Jadi waktu pengalamanku waktu sidang itu sangat menegangkan dibanding sempro dan semhas. Karena waktu sempro dan semhas itu kan banyak ya audiensnya ya, kan kayak kita itu ibaratnya ada temannya gitu loh, Dil. Nah, kalau sidang itu benar-benar nggak ada temannya, cuma kita penguji sama pembimbing. Kalau di FKG UNED itu ada 2 pembimbing dan 2 penguji. Jadi dalam satu ruangan itu hanya berisi 5 orang. Kalau seumpama kita ada salah nih dalam presentasi, terus dosennya diam aja atau negur gitu? Nah, itu tergantung setiap dosen ya, karena kan setiap dosen kan mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang dosen biasanya menegur di awal, atau biasanya dibiarin dulu tapi dijelasin di akhir. Tapi aman, Kak? Alhamdulillah aman. Kemarin menurutku dosenku waktu sidang itu sangat-sangat baik. Pokoknya tergantung kita sih, kalau kita pede sama udah menguasai materi kita ya gas-gas aja sih gitu. Oke, lanjut kalau gitu. Pertanyaan yang ketiga dari @vianreir27. Nah, ketika telah ditetapkan berlakunya SSA, pintu masuk UNED yang lewat FKG itu gerbangnya harusnya dibuka saja, kenapa kok malah enggak? Ini apa ini SSA ini? Iya, jadi semenjak baru-baru ini sih SSA itu sistem satu arah. Jadi di sekitar UNED, di daerah keliling UNED itu ditetapkan sistem satu arah itu tiap pagi sama sore. Nah, kenapa kok gerbangnya nggak dibuka aja gitu ya sampai akhir gitu, kok waktu SSA aja? Nah, itu aku kurang tahu ya. Aku bukan satpamnya. Katanya yang beredar, cerita yang beredar itu takutnya kalau masyarakat lewatnya lewat UNED terus, makanya itu ditutup. Katanya sih ya, aku nggak tahu sih. Pertanyaan yang keempat, ada anak FKG yang kuliahnya telat juga nggak? Sama telat masuk ini ke kampus, itu ada hukumannya atau? Kayaknya ada hubungannya sama yang pintu gerbang itu loh ya. Iya, umpama telat ke kampus tuh, itu dosennya kan semua dosen ngajar nih, terus aku telat masuk. Nah, itu ada hukumannya atau dikasih PR atau gimana itu? Kalau itu kembali lagi ke dosen ya. Ada yang dosen yang nggak apa-apa masuk aja, ada yang dimarahin, ada yang ditegur. Tapi pernah gitu. ada tuh? Pernah ada sih. Pertanyaan yang kelima masih dengan dari Vianreir. Kalau habis cabut gigi pasien, adakah yang giginya dijadikan kenang-kenangan alias disimpan gitu, dimuseumkan? Ada beberapa dokter gigi yang menyimpan gigi yang setelah dicabut, karena gigi yang setelah dicabut itu juga berfungsi untuk anak-anak FKG. Karena waktu anatomi gigi itu nanti biasanya di semester 2 itu biasanya ada anatomi gigi, anak-anak itu disuruh nyari
gigi manusia asli gitu loh. Biasanya nyari di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik dokter. Oke, lanjut. Kalau gitu pertanyaan yang keenam dari @atlandiamine. Nah, cara bersihin kerak gigi dan cara menghilangkan warna kuning di gigi itu gimana? Wah, oke, ini pertanyaan yang sangat umum banget ditanyain ya. Harus tahu karang gigi itu apa. Karang gigi itu kan sebuah penumpukan plak atau makanan gitu loh, yang dia itu berkalsifikasi, yang nantinya itu akan menempel di gigi, lalu dia akan mengeras. Nah, karena karang gigi itu hanya bisa dibersihkan dengan scaling. Nah, sekarang kan banyak ya di internet gitu, kayak tips membersihkan karang gigi, berkumur apa gitu ya. Nah, itu nggak bisa. itu ada beberapa yang meneliti itu katanya bisa, tapi nggak secepat itu gitu. Kalau scaling kan diambil ya karang giginya. Ya. Nah, itu kan satu kali pertemuan langsung hilang wes. Kalau cara membersihkan warna kuning di gigi itu Oh, gimana? kalau warna itu biasanya menggunakan bleaching. Bisa langsung ke dokter gigi aja kalau mau melakukan bleaching, karena nanti itu dokter gigi bakal menyesuaikan standar keputihannya itu seberapa. Nanti kalian itu bakal diukur, disesuaikan, disuruh milih dulu gitu loh, kayak kamu mau putih seberapa, nanti bakal disuruh milih gitu. Ini kayaknya nyambung, Kak. Pertanyaan yang ketujuh dari @anwa_irsyad. Cara menjaga gigi agar tidak lubang. Perasaan aku gosok gigi 3 kali terus kok masih berlubang itu, Kak. Ya. Ya. Jadi permasalahannya Irsyad ini dia udah rajin sikat gigi tapi kok masih berlubang. Masih berlubang, Nah, nah. gitu ya. Kenapa sih? Yang pertama, cara sikat giginya Irsyad, apakah udah betul apa belum? Cara mengikat gigi yang salah itu kan bisa mempengaruhi kan ya. Kalau sikat giginya cuma esek meskipun kamu 5 kali ya tetap bisa menyebabkan gigi lubang. Apalagi rata-rata itu yang banyak lubang itu yang belakang, yang bagian kunyah itu loh. Kita bagian kunyah kan banyak kayak gini-gini ya kan, kayak sela-selanya gitu. Nah, biasanya di sela-sela kecil itu bakteri makanan bisa masuk ke situ. Kalau menurut Irsyad, waktu sikat gigi, cara sikat gigi dan makanannya itu udah bagus menurut Irsyad langsung aja ke dokter gigi karena nanti bakal diperiksa. Aku pernah baca nih ya, untuk mengetahui identifikasi faktor resiko gigi berlubang itu dia dapat diidentifikasi mengenai air liurnya, terus bakteri yang ada di rongga mulut, terus asupan fluor kayak asupan air minumnya atau konsumsi makan makanannya dapat diperiksa lewat itu biasanya. Menurut Riskes tahun 2018 di Indonesia itu prevalensi karies gigi itu emang lagi tinggi-tingginya, mencapai 88,8% loh. Jadi kebanyakan di Indonesia ini masih banyak gigi berlubang. Ngeri. Iya, ngeri. Jadi ya itu sih harus rajin menyikat giginya yang benar, karena kan kalau sikat giginya caranya salah itu kan mestinya nantinya bakteri yang ada di sela-sela kan nggak ikut terbuang kan ya. Itu Syad. Jadi sikat gigi yang bener biar bisa memperkecil lah istilahnya. Iya, memperkecil resiko adanya gigi lubang. Jadi waktu yang tepat buat menyikat gigi itu sesudah makan sama sebelum tidur. Ini waktu yang paling tepat. Sebelum makan. Sesudah makan dan sebelum tidur. Nyikat gigi itu pasta giginya kamu biasanya seberapa? Sesuai itunya. Sesuai itu ya, panjangnya Panjang sikat ya. sikat. Jadi yang betul itu hanya sebesar biji kacang polong. Gini, berarti cuma dikit aja. Gitu, itu yang benar. Pertanyaan yang ke-8. Nah, ada beberapa orang bilang sehabis gosok gigi itu tidak perlu dikumur karena akan menghilangkan khasiat dari pasta giginya. Apakah itu benar? Ini dari @NRSS Syafi, Nurul Syafi _ Nah, tidak berkumur setelah menyikat gigi itu dianggap aman atau nggak ada yang larang sih, terserah. Tapi perlu digarisbawahi lagi, kalau umpama kamu nggak kumur setelah sikat gigi, nah berarti kan masih ada pasta gigi yang di situ ya. Sementara kalau kebanyakan pasta gigi sendiri berarti kita mengkonsumsi banyaknya fluor, karena tadi kan dalam kandungan pasta gigi ada fluor ya. Kalau kebanyakan fluor nanti bisa mengganggu
gangguan pencernaan. Terus setelah itu gangguan adanya fluorosis tadi. Tapi perlu digarisbawahi lagi kalau dosisnya itu melebihi batas. Tadi sempat baca-baca sih, World Dental Journal tahun 2010 itu bagus itu berkumur setelah menyikat gigi itu hanya sekali aja, nggak menyisakan pasta gigi yang terlalu banyak, nggak membuang terlalu banyak pasta gigi juga. Oke, gitu Nurul Syafi ya. Oke, lanjut pertanyaan yang ke-9. Gabriel Clarissa nih. Hai Kak, mau tanya nih, kenapa kedokteran gigi terpisah dengan kedokteran umum? Nah, kenapa? Kan ada FK, FKG. Nah, itu pasti juga fakultasnya jurusannya Kok beda gitu ya? Kalau ini aku cuma sekedar secuil tahu infonya, aku pernah scroll di TikTok itu. Kedokteran gigi itu nanti bakal menjulur-julur lagi spesialis lain. Jadi gini loh, sebenarnya dokter gigi itu luas, makanya dia itu dipisahkan. Ibaratnya gini, jadi kan ada 3 dokter ya, dokter gigi, dokter umum, dokter hewan. Hewan ini kan banyak banget hewannya, terus dia beda sama manusia, makanya disendirikan. Terus kenapa yang dokter gigi sama umum gak disatukan aja? Karena umum ini udah banyak, terus yang dokter gigi ini kecil kayak alah cuma gigi, ternyata gigi itu banyak banget loh, makanya dia disendirikan gitu. Itu Gabriel. Setauku ya, maaf ya. Yang ke-10 ini dari saya ini. Oke, siap. Gimana sih Kak perasaanmu ketika pertama kali lihat tuh gigi-gigi orang yang kotor? Pertama itu loh, ngecek loh. Waktu koas tah? Ya itu. Oh. Itu apakah jijik atau biasa aja nih? Kan kalau lihat langsung terus ternyata ada yang berlubang, ada yang hitam gitu, kan pasti jijik. Iya, gitu ya. Tapi kalau Kakak nih biasa aja atau jijik nih? Kalau waktu pertama kali ya aku merasa agak jijik sih gitu, karena kan pertama kali lihat orang meludah di depan kita, terus kita uli-uli rongga mulutnya kan kayak. Tapi kalau lama-kelamaan karena aku udah menjalani koas selama 1 semester ini, aku biasa aja sih. Ya, soalnya udah Biasa kan, harus awal-awal memang boleh jijik tapi harus dipaksa gitu loh, agar terbiasa gitu kan. Ya. Pertanyaan yang ke-11 ini anonim, jadi orang tidak diketahui ini. Apa terapi non farmakologi ketika gigi terasa sakit dan sangat nyeri? Waduh, bahasanya tinggi. Apa dulu ini non farmakologi ini apa? Non farmakologi dah. Non farmakologi itu obat apotek lah istilahnya gitu. Biasanya kamu tahu air garam. Nah, air garam itu mengandung antibakteri. Waktu kamu itu terasa nyeri nyut-nyutan gitu ya, kamu bisa kumur pakai air garam. Sariawan nih, kadang coba aja kamu waktu sariawan itu kasih garam, nanti lah besoknya langsung sembuh. Ya nggak langsung besok langsung ya, paling ya 2 harinya gitu lah. Es. Air es juga dikompres gitu. Pertanyaan yang terakhir dari @samtiai_. Nah, kenapa dokter gigi cari calonnya juga dokter? Waduh, sulit ini. Apakah standarisasi kesuksesan adalah seorang dokter? Haruskah demikian? Waduh. Standarisasi kesuksesan tiap orang itu berbeda nggak Beda, sih? berbeda, Tiap beda. orang itu beda, nggak harus jadi Nggak harus dokter. dokter. Kalau kamu mau jadi pengusaha atau petani tapi kamu sukses, itu ya berarti Nggak standarisasi kesuksesanmu itu gitu. Karena jodoh kan hanya di Udah Tahan diatur. Tuhan. Udah diatur. Iya, betul. Tergantung ketika kita melihat pertama kali gimana first impression. Nah, gitu. Seumpama kita pertama kali melihat langsung tertarik kan bisa. Nah, gitu. Nggak apa? Nggak sekian mungkin yaitu Q&A dari oleh calon dokter, masih calon ya, tapi Iya, masih kelas. doakan ya guys. Semoga lancar-lancar terus. Ya, Amin. bisa lancar, bisa nggak stres Amin. sampai jadi dokter yang sesungguhnya. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus kalau kalian mau tanya-tanya seputar apa lagi, nanti kita komen aja, nanti kita bisa buka
vlog lagi yang kedua ya Dil ya. Atau kalian mau tanya-tanya seputar lainnya bisa sih komen di bawah. Mau tanya tentang adikku gak apa-apa, dia sekolah di Rahmat Bojonegoro guys. Yang mau sekolah di sana tanya aja, ini ketua operanya. Ya cuap. Oke, terima kasih, see you next time. See you, dadah.